Saya Mu Qingqing. Sebelum buta, dulu saya dihormati Presiden Direktur Mushis. Sukses dalam karir keluarga bahagia. Tapi entah kenapa, saya tiba-tiba buta suami dan anak saya. Mulai berubah aneh. Mama Yao Yao takut. Mama Yao Yao takut. Mama Yao Yao takut. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Shaling kamu di sini. Shaling. Yao Yao. Kamu tahu istriku tidak bisa melihat, masih ajak anak ke balkon, buat dia naik. Kamu pengasuh kecil. Mau bilang apa? Tuan tidak suka. Gadis genit. Di depannya berani goda aku. Seperti ini, bukannya lebih seru? Mama Yao Yao takut. Yao Yao. Yao Yao, jangan takut, mama datang. Yao Yao. Kamu utak-atik di atas. Tentu. Kalau tidak, bagaimana bunuh Mu Qingqing? Sekarang sebelum bertindak, tidak beritahu aku dulu. Kenapa mau selamatkan dia? Perusahaan belum dapat. Mereka berdua belum boleh celaka. Yao Yao, jangan takut, mama datang. Yao Yao, jangan takut. Yao Yao, jangan takut. Ibu. Yao Yao. Yao Yao tidak takut. Mu Qingqing, hanya dengan kematianmu, aku bisa jadi nyonya keluargamu. Tadi kau beruntung. Bagaimana sekarang? Yao Yao, ibu ajak kamu main di ruang tamu. Jangan nangis lagi. Jangan nangis lagi. Ayo, ibu antar kamu turun. Hati-hati, Yao Yao. Ibu. 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 Jatuhnya bagus. Langsung mati saja. Kita tak perlu repot. Kau mau apa? Jangan-jangan kau masih memikirkannya. Sudah kukatakan padamu, perusahaan dan harta Mu Qingqing belum kita dapatkan. Kau bertindak sekarang mau menggagalkan rencanaku. Cepat bawa ke rumah sakit. Bagaimana dengannya? Bawa juga. Kalau Mu Qingqing sadar, dia akan cemas tak lihat anaknya. Wah, kau cukup perhatian ya. Menurutku, langsung bunuh saja dia. Lagi pula wanita ini seharusnya sudah mati. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Sayang, kau salah dengar. Tidak apa-apa. Wang Feng, jangan-jangan dia dengar pembicaraan kita. Tenang. Coba pikir. Bagaimana kalau langsung bunuh saja dia? Kan kesempatan bagus. Aduh, bodoh. Lupa yang ku bilang. Dia belum tanda tangan, dia belum bisa mati. Terus sekarang gimana? Kalau dia bangun, kita semua tamat. Aduh, Tutup mulutmu. Lihat situasi dulu. Bawa ke rumah sakit. marah-marah terus. Mama Yao Yao takut. Yao Yao nurut, Yao Yao nggak nangis. Yao Yao. 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 Aku bisa melihat.
ngapain? Jangan-jangan masih ada dia di hatimu. Sudah kubilang, perusahaan dan hartamu cincin belum kita dapat. Kamu gegabah sekarang mau gagalkan rencanaku. Cepat bawa ke Ares. Gagal total. Apa yang kalian lakukan diam-diam dariku? Yao Yao. Yao Yao. Mama, Yao Yao. Mama. Yao Yao datang. Kamu siapa kamu? Yao Yao aku mana? Mama, kamu kenapa aku Yao Yao? Tidak. Kamu bukan Yao Yao. Di leher Yao Yaoku ada bekas luka bulan sabit. Kamu tidak punya... Ibu, ini aku Yao Yao. Apakah ibu tidak mau Yao Yao lagi? Ibu. Yao Yao, sayang kau sudah bangun. Yao Yao. Wang Feng sedang apa dia? Dia jelas bukan anakku, Yao Yao. Sayang. Di mana anakku Yao Yao? Di mana dia? Ibu, ini putri ibu Yao Yao. Ibu, ini aku Yao Yao. Ibu, kenapa aku Yao Yao? Tidak. Aku belum tahu apa yang mereka lakukan pada Yao Yao. Juga tidak tahu apa yang mereka lakukan di belakangku. Kalau aku beritahu mereka aku sudah bisa melihat, aku tak akan pernah tahu kebenarannya. Ada apa? Pasien hanya gegar otak ringan. Setelah sadar gangguan memori itu wajar, tak perlu khawatir. Kalau benar begitu, maka sebelumnya apa yang dia dengar dari aku dan Xialing, kata-katanya, apakah juga terlupa? Dokter, istri saya sebelumnya buta. Menurut Anda mungkinkah melalui gegar otak ini penglihatannya pulih? Pak Wang, aku tahu kamu sangat menyayangi istrimu. Tapi dugaanmu ini tidak sesuai dengan hukum fisiologis. Dan di dunia medis, tidak ada contoh sebelumnya. Maaf mengecewakanmu. Terima kasih atas kerja kerasnya, dokter. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Sayang, ini adalah putri kita Yao Yao. Tidak. Dia bukan Yao Yao putriku. Yao Yao punya bekas luka bulan sabit di leher. Dia tidak punya... Sayang, kamu bisa melihat. Sayang, kamu bisa melihat. Hah. Aku ingin sekali bisa melihat. Lalu bagaimana kamu tahu leher Yao Yao tidak ada bekas lukanya? Aku baru saja meraba lehernya. Di lehernya memang tidak ada bekas luka bulan sabit. Aku yakin dia bukan Yao Yaoku. Sayang, sebelumnya aku cari dokter profesional, parut leher Yao Yao sudah dihapus. Jadi wajar kalau tidak ada. Begitu rupanya, aku pikir... Kalau bukan demi harta grup musik, tadi seharusnya aku bunuh kamu. Sayang, dokter memanggilku, aku keluar dulu. Biarkan Yao Yao menemanimu. Baik. Yao Yao yang baik, temani ibu dengan baik. Iya. Yao Yao, Yao Yao katakan pada ibu di rumah, apa kamu pernah melihat kakak atau adik yang seumuran denganmu? Hah, Tidak ada, Bu. Hanya aku sendiri di rumah. Yao Yao kesepian. Jangan-jangan ibu ingin dan ayah memberiku seorang adik. sepertinya Yao Yao disembunyikan mereka di tempat lain. Jangan sampai ketahuan. Sayang, barusan cemburu ya. Aku bilang di hatimu apa benar ada aku? Ada, tentu saja ada. Benarkah? Sungguh 100%? Lalu kapan kamu berencana membuatnya menandatangani? Kontrak transfer aset tidak bisa terburu-buru. Semakin buru-buru semakin mudah salah. Kenapa tidak bisa buru-buru? Kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu 5 tahun, genap 5 tahun? Sudahlah, aku tahu. Nanti akan kuberi kompensasi yang cukup. Biar kau tahu, tidak salah pilih pria. Halo, ini aku. Kontraknya sudah siap. Bagus. Segera kirimkan padaku.
Mu Qingqing, akhir hidupmu sudah tiba. Kontrak transfer aset sudah siap. Iya, Bagus sekali. Mu Qingqing, rezimu akan berakhir. Sampai di sini. ayo pergi. Tunggu sebentar. Ayo. Sayang, sudah lebih baik. Jauh lebih baik, hanya kepala masih sedikit pusing. Ini semua salahku. Aku tidak merawatmu dengan baik. Pukul aku saja. Sayang, mana tega aku memukulmu? Kamu sudah bersusah payah merawatku bertahun-tahun. Aku malah kasihan padamu. Apakah sakit dipukul? Benarkah sayang? Mu Qingqing, aku pasti akan membuatmu hancur berkeping-keping. Sayang, aku ingin minum air. Bisa ambilkan air untukku? Sebentar, sayang, airnya datang. Nyonya airnya sudah siap. Ibu panas. Apa yang Yao Yao katakan barusan? Nyonya Nona bilang manis. Dia ingin Anda minum sesuatu yang manis. Begini, kepala Anda tidak akan sakit lagi. Baiklah. Kamu! Kamu gila. Sayang, ada apa? Aku takut. Sayang, tenang, tidak apa-apa. Xiaoling tidak sengaja tersiram air panas. Jangan takut, jangan takut. Aku bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sayang, baik-baik ya. Tunggu di sini sebentar, aku segera kembali. Kamu ini. Kenapa kamu memprovokasinya? Aku hanya ingin mengujinya sedikit. Lalu uji apa yang kamu dapat? Mu Qingqing sudah bisa melihat lagi. Ada bukti pemulihan penglihatannya. Tidak lihat, dia sengaja menumpahkan air panas ke tubuhku. Bukankah ini sudah membuktikannya? Otakmu ini sudah 5 tahun ikut aku. Kok bodoh sekali, orang normal saat kena air panas pasti langsung menjauh. Masa bilang begitu? Sudah sakit? Dibilang begitu, tambah sakit lagi. Sudah, jangan nangis. Aku sekarang mau urus surat keluar untuk Mu Qingqing. Kamu pulang dulu. Aku juga mau ikut. Baik, ayo. Nyonya air mandi sudah siap. Aku tahu. Mu Qingqing, nanti kau akan merasakannya. Nyonya air mandi sudah disiapkan. Coba suhunya. Nanti dulu aku mau ikat rambut. Ambilkan karet rambut. Baik, Nyonya. Nyonya hari ini kau harus merasakan susah. Xiaoling, handuknya sudah diganti. Aku tak mau pakai yang kemarin malam. Baik, Nyonya. Segera saya ganti. Lagi
kemarin malam aroma shampoo-nya juga tak kusuka, ganti sekalian. Baik, Nyonya. Nyonya sudah. Shaling, kenapa suamiku, suamiku, Istriku, cepat lihat, Shaling, kenapa Xialing, aduh, cepat bangun. Xialing jatuh tidak sengaja. bodoh sekali. Bagaimana kalau kita ganti dia? Mo Qingqing, kau terlalu keterlaluan. Bawa dia ke rumah sakit dulu. Ayo pergi. Ini yang kau minta. Sayang. Shaling, Iya, semakin lama semakin tak tahu aturan. Masuk tidak tahu ketuk pintu dulu. sayang, Xialing sudah bersamamu bertahun-tahun. Janganlah kau permasalahkan hal ini. Tidak boleh. Pembantu tetap pembantu. Harus patuh aturan pembantu. Nyonya, saya akan lebih hati-hati nanti. Sayang, ada kontrak. Perlu kau tanda tangani. Kontrak. Kontrak apa? Kau lupa. Dulu kau bilang akan mentransfer semua saham dan harta ke nama aku dan Yao Yao. Ingat sekarang? Aku bilang begitu. Kenapa aku tak ingat? Mo Qingqing, apa yang kau rencanakan? Sayang, sepertinya sindrom pasca gegar otak masih memengaruhi Anda. Mari minum obat ini. Tanda tangani kontraknya lalu tidurlah. Aku tidak mau minum. Xialing, bawa obat ini pergi. Baik. Sekarang bisa tanda tangan. Sayang. Maaf ya. Aku benar-benar lupa soal kontrak ini. Bisa tunggu sampai aku ingat. Nanti baru aku tanda tangani. Tidak boleh. Tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Bukannya Shaling sudah pergi. Kenapa masih di sini? Xialing, kenapa belum turun? Cepat pergi. Kalau istri hari ini tidak mau tanda tangan, ya kita tidak usah tanda tangan. Istirahat lebih awal saja ya. Wang Feng, oh Wang Feng. Kau begitu tidak sabar menginginkan hartaku. Semakin kau seperti ini, semakin aku tidak akan memuaskanmu. Mo Qingqing ini sebenarnya sedang main apa? Dia benar-benar tidak ingat atau pura-pura? Katakan sesuatu dong. Aduh, bisakah kau tutup mulutmu? Aku sedang sangat marah. Kenapa marah padaku? Beraninya marah pada dia. Tunggu dulu lagi. Masih harus tunggu. Kalau begitu katakan apa yang harus aku lakukan sekarang. Yao Yao, sudah larut. Kita harus tidur. Mama temani tidur. Baik. Mama, pernahkah Mama mengalami hal-hal aneh? Hal-hal aneh. Hal aneh seperti apa? Sepertinya Mama tidak ya. Tapi Ying Ying mengalami hal-hal aneh. Maukah Mama mendengarnya? Beberapa hari lalu aku main ke ruang bawah tanah. Dengar ada suara di dalam. Mau lihat. Tapi dipanggil Papa. Ying Ying heran.
Ruang bawah tanah. Mungkinkah Ying, kita tidur dulu ya. Hmm, Sayang, masih pusing. Sudah jauh lebih baik. Oh ya sayang, perusahaan akhir-akhir ini, bagaimana keadaannya? Di dalam perusahaan sedang ada perpecahan, para pemegang saham cemas. Situasinya kurang baik. Tapi jangan khawatir, selama aku masih ada perusahaan pasti tak akan bermasalah. Betul. Dulu mengangkatmu dari karyawan kecil sampai ke posisi wakil presiden direktur sekarang. Sudah waktunya kau membuktikan diri. Sayang, sudah larut, istirahatlah. Baik sayang. Yao Yao. Kamu di mana? Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao, mama cari kamu. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao, kamu di sini. Yao Yao, kamu di mana? Yao Yao. Jangan-jangan mereka menyembunyikan Yao Yao di tempat lain? Mama, Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao, jangan takut, mama datang menyelamatkanmu. Jangan takut. Yao Yao. Mama, 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 Tak mungkin kok pena rekaman. Feng, apa ku bilang Mu Qingqing ini pura-pura buta? Pura-pura buta. Feng, apa ku bilang Mu Qingqing ini pura-pura buta? Belum tentu Mu Qingqing terlalu kenal ruang bawah tanah. Ini belum cukup bukti penglihatannya pulih. Masa ini belum bisa buktikan Wang Feng, kamu bercanda. Sayang, sudah larut begini ke ruang bawah tanah buat apa? Suamiku, barang ini bagaimana ceritanya? Xialing, berikan aku penjelasan. Nyonya, pena rekaman ini saat aku membereskan kamar diletakkan di sana. Aku pikir kalian tak butuh. Jadi, Meskipun begitu, barang yang tak dibutuhkan Tuan harus minta izin dulu sebelum diuruskan. Aturan ini perlu diajari? Cepat minta maaf pada Nyonya. Sial Wang Feng, saat ini juga kau ikut menggangguku. Maaf Nyonya. Aku tak akan ulangi lagi. Lain kali hati-hati. Suamiku, aku agak lelah. Antara aku istirahat ya. Ayo pergi. Akan kulihat kau benar buta atau pura-pura. Gila. Suamiku, ada apa? Tak apa, tak apa. Ayo naik istirahat. Hmm, Nanti tanpa izinku jangan sembarangan bertindak. Kenapa kasihan? Aduh, bukan. Aku cuma tak mau kita cari masalah. Feng, lalu apa rencanamu? Kalau Mu Qingqing tak mau tanda tangan kontrak, ya terpaksa aku yang turun tangan. Selama Mu Qingqing tak kembali, perusahaan pasti jadi milikku. Feng, aku suka sikapmu sekarang. Kapan rencananya? Aku mau otak-atik mobilnya. Di mobil pertama rusak sistem ventilasi.
Lalu taruh arang di dalam terakhir sumbat pipa pembuangan. Feng, ide bagus. Kita akan lihat Mu Qingqing dan anaknya mati lemas. Membayangkannya saja sudah senang. Kapan rencananya? Besok, Wang Feng tidur seranjang 7 tahun, tak kusangka kau perlakukan aku seperti ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Xiaoran, Ada perintah apa, Direktur Utama? kau ikut aku bertahun-tahun. Bagaimana perlakuanku? Direktur Utama, silakan perintahkan. Wang Feng dan Shaling punya rencana. Mereka mau racuni aku dan Yao Yao di mobil. Aku butuh bantuanmu. Sembunyi di parkiran lebih awal dan sambut aku saja. Dimengerti, Direktur Utama. Pasti tugas terlaksana. Di villa ini ada kamera tersembunyi. Begitu aku ke ruang baca, ambil rekaman pengawasan ini, aku bisa tahu di mana mereka sembunyikan Yao Yao. Benar. Komputernya belum dimatikan. istri lagi ngapain? Istri lagi ngapain? Istri, kamu lagi ngapain? Suami, Istri, apa yang kamu pegang? bukan apa-apa. Istri, kamu pegang flash disk buat apa? Suami Yao Yao bilang sama aku dia mau dengar lagu anak-anak di flash disk ini kan ada lagu anak-anak. Jadi aku mikir, Istri, hal kayak gini serahkan saja padaku buatkan. Kamu kan nggak bisa lihat. Kalau sampai terbentur, aku bakal sedih, suami. kamu baik banget padaku suami. Tentu saja, Cuma kamu satu-satunya istriku. Kalau bukan kamu yang aku sayang, siapa lagi? suami kamu bilang sudah berapa lama kita nggak. Memang sudah lama sekali. Suami kamu mandi dulu. Aku tunggu di kamar tidur ya. Baik, Shaling antar nyonya pulang. Baik, Nyonya. Wang Feng, kamu mau mesra dengan wanita itu? Memang kenapa? Sekarang dia kan istriku. Aku nggak izinkan. Sudahlah. Dulu menukar anak kita dengan anakmu Qingqing bukannya untuk hidup yang lebih baik. Ya sudah, tahan lagi. Besok, aku akan mengantarkan mereka berdua. Baik, aku akan tahan untuk terakhir kalinya. Baik sekali. Sayang, minumlah sup ini. Suamiku, selama ini kamu sudah lelah merawat aku dan Yao Yao sangat lelah. Kamu minum saja? Setelah aku mendapatkan kembali anakku menggantikannya kembali, akan kuantarkan kalian berdua. Sayang, cuaca hari ini cukup bagus. Bagaimana kalau setelah makan aku ajak kamu dan Yao Yao bermain ke pegunungan? Semuanya terserah kamu. Yao Yao makan, setelah makan kita pergi main ya. Baiklah, Xiaoran. Bagus, sudah sampai belum? Direktur Utama semua sudah siap. Baik. Yao Yao ingin bertemu ibu. ingin
ayah akan membawaku mencari ibu. Asal Yao Yao patuh, ayah akan bawa kamu bertemu ibu. Bagus. Baik, Yao Yao akan patuh pada ayah. Nanti setelah bertemu ibu, jangan bicara sepatah kata pun. Ayah akan membiarkanmu hidup bersama ibu selamanya. Bagus. Ayah tidak bohong pada Yao Yao kan? Mana mungkin ayah bohong pada Yao Yao? Kamu segera bisa bertemu ibu. Baik, ayah, aku pasti tidak akan bersuara. Anak yang patuh. Mu Qingqing, kali ini kau takkan bisa kabur. Di mana dia? Di lantai 2, Persiapannya bagaimana? Tenang saja. Hari ini ibu dan anak itu pasti mati. oh ya Feng, lalu anak kita Aku rencanakan mengirimnya ke luar negeri. ke luar negeri. Sebenarnya tanpa kau katakan aku juga punya ide ini. Tapi Tenang. Setelah ini selesai, kita akan menjemputnya kembali. Baguslah, Feng. Kalau dipikir-pikir, kau memang kejam. Bisa tega pada anak kandung sendiri. Untuk dapatkan perusahaan, aku bisa lakukan apa saja. Kalau aku, nanti apa kau akan mengkorbankan aku untuk dapatkan sesuatu? Tenang. Kau jantung hatiku. Mana mungkin aku tega tinggalkan kau? Dasar. Sayang, kau sudah siap. sayang, kau lihat Yao Yao. Yao Yao sudah di mobil menunggu kita. Oh begitu. Sayang, bagaimana kalau bawa Shaling bersama? Kebetulan lebih banyak orang yang jagain aku. Tidak usah Nyonya, masih ada pekerjaan rumah. Tidak apa-apa. Nanti pulang baru bersihkan, masih ada waktu. Ayo ikut. Ayo ikut. Sayang, hari ini hari manis kita berdua. Kenapa ajak orang luar? Apa? Aku ternyata orang luar. Ya juga, kata suamiku benar. Kalau begitu biarkan Shaling tinggal di rumah. Ayo sayang. Mu Qing Qing, oh Mu Qing Qing. Nikmatilah rasa kematian. Yao Yao. Tidak, sekarang belum bisa mengakui Yao Yao. Sayang, kamu kenapa? Suamiku, aku baik-baik saja. Suamiku, kamu mencium bau aneh di mobil. Sayang, mungkin mobil ini lama tidak dibersihkan. Masalah kecil. Ada barang yang ketinggalan. Aku ambil dulu. Suamiku tunggu. Tunggu. Semua sudah beres. Tentu saja. Bahkan bisa dibilang sempurna tanpa celah. Akhirnya hari ini tiba. Kita harus merayakannya. Ying Ying sudah dikirim ke luar negeri. Mulai sekarang rumah ini hanya kita berdua. Oh ya, beberapa hari lagi adalah Mu Qing Qing, hari likuidasi aset atas namanya. Nanti aku akan pindahkan semua hartanya ke namamu.
Benarkah? Kalau begitu, barang-barangnya jadi milikku. Bagaimana denganmu? Aku tidak tertarik pada hartamu King Ching. Yang kuinginkan adalah saham perusahaan atas namanya. Ayo, Afeng, mari kita bersulang. Kenapa masih panggil Afeng? Jahat. Sayang, sudah kukatakan ikut denganku tidak akan mengecewakanmu. Siapa? Ini aku Mu Ching Ching. Suamiku, apa yang terjadi? Bukankah dia sudah mati? Iya, sudah lama. Seharusnya sudah mati lemas. Lalu kenapa dia masih bisa mengetuk pintu? Jangan-jangan dia jadi zombie? Jangan ngomong sembarangan. Tunggu aku lihat dulu. Istriku, kenapa kamu pulang? Kenapa kamu bisa pulang? Ini rumahku, kenapa aku tidak boleh pulang? Sayang, bukan itu maksudku. Wang Feng, aku tanya kamu ambil barang kemana? Aku dan anak kita hampir mati di dalam mobil. Sayang, aku salah. Jangan marah lagi. Pukul aku. Pukul aku. Bangunlah. Suamiku, aku marah karena kamu terlalu ceroboh. Hal kecil, hampir jadi bencana besar. Sayang, aku tahu salahku. Aku bersumpah, tidak akan seperti ini lagi. Maafkan aku. Baik. Kali ini aku maafkan kamu. Jangan sampai terulang lagi. Istriku, duduklah. Suamiku, kenapa rumah ini bau alkohol? Kamu minum? Ini Shelling barusan saat bersih-bersih, salah sentuh terbalik sebotol anggur merah. Kikuk masih mau kerja atau tidak? Nyonya, maafkan saya. Saya akan lebih hati-hati nanti. Sayang, bisakah kamu ceritakan bagaimana caramu keluar dari mobil? Ibu, kepalaku pusing sekali. Yo, jangan takut. Akan ada yang segera menyelamatkan kita. Jangan takut ya. Yao. Sayang, aku pakai palu pecah kaca, memecahkan kaca dan keluar lewat jendela mobil. Palu pecah kaca. Aku ingat di mobil tidak ada. Sayang, lalu Yao tidak ikut pulang bersamamu. Tenang saja. Aku sudah mengirim Yao pergi. Tidak apa-apa. Direktur utama, Anda baik-baik saja. Beberapa hari ini, tolong jaga Yao untukku. Ya, ini rekaman pengawasan rumahku. Simpan dulu untukku. Lalu kamu tidak ikut kami. Tidak bisa. Aku harus kembali. Aku harus cari Wang Feng dan mereka bukti bahwa mereka menjebakku. Afeng, hari ini jangan halangi aku. Aku harus bunuh dia.
siapa? Aku satpam, jendela mobil kalian dirusak orang, mau lihat? Tidak usah, maaf buang waktumu. Benar tidak perlu lihat. Benar tidak perlu cepat pergi. Mobil dirusak tidak peduli. Tentu saja orang kaya memang susah ditebak. Satpam sialan, gagalkan rencanaku. Sayang, nanti kamu pergi ke garasi lihat. Aku agak khawatir. Baik, sayang, tunggu aku lihat dulu. Aku antar kamu naik dulu. Baik. Tunggu. Waktu aku masuk tadi, sepertinya dengar Shaling teriak panggil suami. Dia panggil siapa? Istri, kamu belum tahu ya? Tahu apa? Shaling sebentar lagi mau menikah. Dia cuma mau latihan panggil suami duluan biar terbiasa. Oh, begitu ya. Shaling, selamat ya. Terima kasih, Bu. Ayo istri, aku antar kamu naik. Feng. Aku nggak tahan nunggu lagi. Aku mau dia mati malam ini. Jangan, Kenapa? Kalau kita berdua yang bertindak, bukannya lebih gampang? kamu tahu apa itu kematian tak disengaja? Yang kita butuhkan adalah dia mati karena kecelakaan. Terus menurutmu kita harus gimana? Sayang, kekasih, aku sudah punya rencana. Rencana apa? Coba dengar. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Mu Ching Ching. Biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia akan rayakan duluan sama aku. Kamu berniat bertindak saat pesta ulang tahunnya? Tentu saja, Rencana kali ini harus sukses. Kalau tidak, jangan halangi aku bertindak. tenang saja, kali ini Mu Ching Ching pasti mati. Terakhir kali kamu juga bilang begitu. Tapi hasilnya, Percayalah, sayangku. Percaya aku sekali ini saja, hanya sekali ini. baiklah. Kali ini, kalau masih gagal, jangan halangi aku untuk bunuh dia. Baik-baik. Semua ikut kamu. Semua ikut kamu. Suami, Istri, kenapa tidur nggak bisa? aku lapar. Cari makanan. Silakan duduk. Sayang, kalau tadi aku tidak berhasil keluar dari mobil itu, mungkin aku tak akan bertemu kamu lagi. Sayang, sebenarnya aku juga salah. Kalau saat itu aku bisa cepat kembali, kamu dan anak kita tidak akan. Tidak. Sayang, jangan salahkan dirimu. Lewat kejadian ini, aku baru sadar kamu benar-benar baik padaku. Aku akan menghargaimu. Sayang, aku mau makan buah. Shaling, ambilkan buah. Makan saja terus. Nyonya, buah yang Anda minta. Baik, pergilah. Sayang, suapin aku. Baik, bagaimana? Sayang, sudah kuduga kamu yang terbaik untukku. Aku cinta kamu. Dasar perempuan jorok banget kamu. Sayang, buah ini aku sudah tidak mau. Bawa piring buah ini pergi. Shaling, bawa piring buah ini pergi. Sayang, apa yang terjadi?
Kenapa canggung sekali Shaling tidak sengaja terjatuh? Shaling ini, akhir-akhir ini kenapa? Selalu buat kesalahan sepele. Dengarkan aku pecat dia. Mo Qingqing, kamu sengaja. Sudahlah, sayang Shaling di rumah kita sudah bertahun-tahun. Ayo kita istirahat. Kamu rapikan tempat ini, kali ini tidak akan kuhitung. Ayo. Bukankah kita sudah sepakat? Kenapa terburu-buru? Mo Qingqing menggangguku barusan, dia jelas sengaja. Sudahlah. Tahan sebentar lagi. Oh iya, besok adalah hari likuidasi aset atas nama Mu Qingqing. Malam ini, cepat kembalikan yang atas namamu, properti-properti itu, dan kalungnya semuanya dikembalikan. Mengapa harus barang-barang itu atas namaku, berarti milikku? Aduh. Sayang, pandanganmu tidak bisa lebih jauh ke depan. Nanti dia mati, harta atas namanya, bukankah semua jadi milikmu? Tapi, Kita sudah bertahan selama ini. Jangan sampai gagal di akhir. baiklah Feng, aku mengerti. Shaling, aku akan buat kau memuntahkan semua yang kau telan. Sayang, hari ini cerah di luar. Nanti aku ajakmu jalan-jalan di taman. Baik, Siapa? silakan masuk. Ibu Mus, saya datang hari ini untuk likuidasi aset Anda. Terima kasih, silakan duduk dulu. Ibu Mus, kami telah menghitung aset Anda setahun terakhir dan menemukan masalah. Bukannya kemarin disuruh dikembalikan. Waktu terlalu mendesak, barangnya banyak, tak sempat mengembalikan. Masalah apa? Ibu Mus, kami menemukan beberapa properti atas nama Anda dan 10 perhiasan bernilai hampir 10 juta telah dialihkan ke nama seorang wanita bernama Shaling. Shaling, kemarilah. Shaling, apa penjelasanmu? Nyonya, aku. Masih mau berkelit? Apa karena aku biasanya terlalu baik padamu, kau lupa statusmu? Sayang, itu aku yang kasih ke Shaling. Shaling selama ini merawatmu dan Yao Yao sangat capek. Jadi aku pikir, Suamiku berkeringat habis-habisan, bukankah itu kewajibannya sebagai pembantu? ini Kalau mau menghadiahinya, juga jangan kasih barang semahal ini. Belum lagi tidak ada tanpa seizinku. maaf sayang. Aku tahu salah, aku nanti tidak akan begini lagi. Shaling, kau tidak ada yang mau katakan padaku. Nyonya, aku tahu salah, barang-barang ini terlalu mahal bagiku. Aku akan segera kembalikan. Semoga begitu. Kalau tidak, pekerjaanmu berikutnya adalah menginjak mesin jahit. Tolong bantu transfer asetku kembali ke namaku. Terima kasih. Jangan khawatir, ibumu akan segera kuselesaikan. Nanti tolong bantu juga dengan notarisasi pengalihannya. Tidak repot, ini tugas saya. Oh ya, ibumu. Di sini perlu tanda tangan Anda. Hati-hati. Di sini ya. Ya. Mu Qingqing bisa melihat. Kalau begitu saya pergi dulu, ibumu. Hati-hati di jalan. Ya.
Feng, matanya Mu Qingqing bermasalah. Apa maksudnya? Seorang tunanetra, bagaimana mungkin bisa menangkap botol air mineral yang hampir jatuh? Maksudmu? Mu Qingqing berpura-pura buta. Feng, hal-hal yang kita lakukan, jangan-jangan dia sudah tahu semuanya. Jadi dia sengaja kembali untuk balas dendam pada kita. Jangan terlalu banyak berpikir. Pesta ulang tahun aku sudah siapkan semuanya. Dia tidak akan hidup lama lagi. Kamu hamil. Iya, Bagus sekali kita punya anak lagi. Sayang, siapa yang punya anak? Ahahas. Sayang, itu kakak Li sebelah istrinya baru melahirkan anak laki-laki lagi. Hah, ini benar-benar hal yang menyenangkan. Hahaha. Sayang, kamu ingat hari apa lusa? Lusa kan ulang tahunku? Iya sayang. Kali ini aku pasti akan memberimu ulang tahun yang sangat tak terlupakan. Seberapa tak terlupakan? Hahaha, seberapa tak terlupakan ya. Ya, sangat tak terlupakan lah. Sayang, kamu terlalu baik padaku. Kamu ternyata masih ingat ulang tahunku. Sayang, sudah seharusnya aku sudah siapkan hadiah ulang tahun untukmu di kantor. Nanti kamu bisa menyaksikannya bersama para karyawan. Bagus sekali. Aku sangat menantikannya. Sayang, aku pergi ambil mobil, tunggu di sini sebentar. Baik. Sayang, Shaling juga ikut kita. Ya kenapa? Tidak apa-apa. Aku pikir dia akan tinggal di rumah untuk bersih-bersih. wanita ini. Nyonya, apa Nyonya penasaran dengan hadiah yang disiapkan Tuan untuk Nyonya? Tentu saja. Hadiah yang dia siapkan untukku. Hadiah ulang tahun. Pasti hadiah ulang tahun terbaik di dunia. Pasti hadiah terbaik di dunia. Nyonya, mata Nyonya sepertinya agak aneh. Aneh di mana? Biar saya lihat. Jangan-jangan saya salah lihat sebelumnya. Shaling, saya agak haus. Ambilkan buah-buahan untuk saya. Nyonya, kita hampir berangkat. Tidak sempat? Suruh pergi ya pergi. Banyak omong cepat. Baik, Nyonya tunggu sebentar. Shauran. Sebentar lagi saya akan membuka siaran langsung akun media mandiri. Nyalakan sistem siaran perusahaan. Biar semua karyawan mendengar. Dan hubungi kantor polisi lebih dulu. Diterima Direktur Utama. Nyonya, buah-buahan yang Nyonya minta. Lumayan cepat juga. Wanita, Kita mau pergi bawa piring buah buat apa? Sayang, kamu sudah siap semua? Kalau begitu ayo kita pergi. wanita. Ah, Nyonya kita sampai. Sayang, aku jamin ulang tahun kali ini pasti jadi ulang tahun paling tak terlupakan seumur hidupmu. Ayo sayang, hati-hati. Istri aku janji ulang tahun kali ini pasti jadi yang paling
tak terlupakan seumur hidupmu. Ini suara Direktur Wang kan? Dia sedang merayakan ulang tahun presidirmu. Bukan deh. Bekerja saja sudah dapat makanan anjing. Ibu, lihat betapa tulusnya suami. Dia menyiapkan begitu banyak mawar untukmu. Suka. Oh ya, ambilkan beberapa untukku. Terlalu banyak, Bu. Sendirian, aku tak sanggup membawanya. Tapi, kenapa aku tak melihat apa-apa? Kau bisa melihat. Kau bisa melihat. Di rumah sakit saat aku siuman, aku sudah bisa melihat. Kalau begitu semua yang aku dan Xialing lakukan, kau juga melihat semuanya. Hal apa? Kau menukar anak perempuanku, memisahkan kami ibu dan anak, atau kau berselingkuh dengannya? Berkali-kali, Membuat kecelakaan ingin membunuhku dan anakku? Wah, ini. Apa yang terjadi? Presidirmu jangan main-main. Tidak bisa. Aku harus segera telepon polisi. wahahaha, wahahaha. Sayang, kamu sungguh tak punya hati nurani. Xialing berkali-kali ingin membunuhmu. Kalau bukan aku yang mencegah, menurutmu kamu masih bisa berdiri di sini? Oh, maksudmu di mobil orang yang ingin meracuniku bukan kamu. Hah, ya sayang, tapi lalu apa? Kamu punya bukti? Betul, kamu orang yang hampir mati. Punya bukti buat apa? Selama kamu mati, tak ada yang tahu kami yang melakukannya. Wang Feng, kamu yakin sekali aku akan mati di sini hari ini? Tentu saja, aku sudah lama menahanmu. Wah, serius nih. Berdiri saja buat apa? Cepat selamatkan dia. Hari ini, biar aku mengantarmu pergi sendiri. Tidak baik. Mereka mau bertindak cepat ke atap. Itu direkturmu dan yang lain di sini. Direkturmu kami sudah bisa melihat lagi. Tak disangka suami Presiden Direktur Grup Mushi untuk merebut perusahaan membunuh istri dan anak sungguh keji. Ada apa ini? Aku tahu apa. Polisi cepat tangkap mereka semua. Jangan bergerak. Wang Feng, lepaskan direktur utama. Kamu itu petugas asuransi likuidasi aset itu? Ibu Mus, kalau begitu saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Mu Qingqing. Ternyata kalian berdua sudah berkomplot. Wang Feng, kau harus membayar untuk perbuatanmu. Wang Feng, kau harus membayar untuk perbuatanmu. Jadi kau pura-pura buta dan kabur dari mobil hanya untuk menunggu hari ini. Benar, kalian telah melakukan begitu banyak hal yang menyakiti aku dan putriku. Membiarkan kalian begitu saja? Kau memang orang jahat. Feng, sekarang bagaimana? Jangan-jangan mereka mendengar pembicaraan kita. Jangan panik. Kita di lantai paling atas. Selain Mu Qingqing, tidak ada yang tahu apa yang kita bicarakan. Syukurlah. Bapak Wang, ada laporan kepada kami bahwa Anda diduga melakukan pembunuhan sengaja. Ikut kami. Jika tuduhan pembunuhan sengaja terbukti, suami Presiden Direkturmu bisa dihukum mati. Kecilkan suara. Dia masih menyandera orang. Hah, pembunuhan sengaja. Ada buktinya? Saksi dan barang bukti lengkap. Masih mau membantah. Tak disangka suami Presiden Direkturmu ternyata seperti ini. Salah pilih orang? Humps. Sayang, aku hanya ingin merayakan ulang tahunmu bersamamu. Mengapa kau ajak banyak orang ke sini? Apa maksudmu? Hah, Ulang tahun apaan? Tak ada apa-apa. Bilang merayakan ulang tahun, tak tahu malu. kau siapa? Berani ikut campur? Wang Feng, kau pura-pura bodoh bisa mengelabui kami? Tuan Wang, mohon kerjasama dengan kami. Bapak polisi kami sama sekali tidak membunuh. Hanya merayakan ulang tahun istri. Seperti ini caranya merayakan ulang tahun. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Kalian terus-menerus menuduhku membunuh. Ada buktinya? Bukankah sangat konyol? Direktur Wang, sebenarnya percakapan kalian tadi sudah kami dengar. Lihat ini. Ini tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Tadi Xiaoran
telah menyambungkan seluruh sistem siaran grup Mushi. Wang Feng, setiap kata yang kau ucapkan telah direkam semua dan disiarkan ke seluruh perusahaan. Hahaha. Mu Qingqing, rupanya kau sudah siap dari awal menunggu aku membawamu ke atap, benar kan? Kau terlalu pintar hingga terjebak sendiri. Wang Feng, sudah kukatakan sebelumnya, matamu Qingqing bermasalah. Kau tidak mau mendengar. Diam. Tuan Wang, sekarang saksi dan barang bukti sudah lengkap. Silakan ikut aku kembali untuk bekerja sama dalam penyidikan. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Apa kau bilang aku membunuh? Aku membunuh siapa? Istriku sekarang masih berdiri dengan baik di sini. Ini hanya permainan kecil antara suami istri saja. Benar, kami tidak membunuh siapa-siapa. Wang Feng, Xialing, kalian benar-benar tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Wang Feng, ini berisi semua video pengawasan keluargamu selama bertahun-tahun. Ada bukti kamu menyukai Xialing mencoba bunuh direktur. Semua ada di sini. Masih mau membantah? Hahaha. Bukti pengawasan. Kamu punya apa? Rekaman di rumah sudah lama kuhapus bersih. Wang Feng, apa kamu tidak tahu ada fitur yang namanya pemulihan? Apa? Aku menasihatimu lebih baik hentikan ini sekarang. Ini lebih baik untukmu. Feng, bagaimana ini? Aku tidak mau masuk penjara. Diam. Tuan Wang, kami sedang melaksanakan tugas dinas. Harap kooperatif. Jika menghalangi tugas kami akan ambil tindakan perlu. Wang Feng, perjanjian cerai bisa kukirimkan padamu. Mulai sekarang, kalian bisa hidup bahagia berdua. Kalian seharusnya merasa senang. Mu Qingqing, aku tidak mungkin kalah darimu. Mu Qingqing, aku tidak akan kalah. Jangan bergerak, satu langkah lagi aku bunuh dia. Feng, apa yang kamu lakukan? Bukti yang mereka punya, paling-paling hanya menahan kita beberapa hari. Kalau begini, semua hancur. Ya ampun, orang terdesak benar-benar jadi gila. Ini bisa berakibat fatal. Lepaskan Sandera. Hahaha, lepaskan. Kenapa aku harus melepaskan mati bersama semua sengsara? Lepaskan aku. Lepaskan kamu boleh. Asalkan kamu serahkan semua sahammu padaku, aku langsung lepaskan kamu. Kamu mau saham grup Mushi mimpi? Hahaha. Kalau begitu jangan salahkan aku, Mu Qingqing, bahkan mati pun aku bawa kamu bersama. Wang Feng, aku benar-benar buta dulu. Bagaimana bisa menyukai orang berhati serigala sepertimu? Mu Qingqing, sekarang sudah terlambat bicara apapun. Wang Feng, kamu mau bagaimana agar kamu lepaskan direktur utama? Mudah. Asalkan kamu hancurkan semua bukti di tanganmu. Jangan ada cadangan. Kalau tidak, dia kubunuh sekarang. Sayang, hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu suka terkejut kan? Wang Feng, semua bukti ada di flash disk ini. Ini untukmu, lepaskan direktur utama. Tidak, Shaoran. Bukti-bukti ini tidak boleh diberikan padanya. Direktur utama, sekarang ini waktunya kapan? Keselamatanmu yang paling penting. Begitu saja memberikannya padanya. Kalau tidak, lihat Wang Feng membunuh direkturmu. Tentu saja tidak. Aku ingin direkturmu hidup. Direkturmu baik pada kita. Ambil itu. Wang Feng, flash disk sudah aku dapat. Masih kamu yang punya cara? Tentu saja. Wang Feng, flash disk sudah di tanganmu. Lepaskan direktur utama sekarang. Atas dasar apa? Kamu suruh lepas, langsung aku lepas. Lalu muka aku taruh di mana? Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Hahaha. Aku tadi sepertinya tidak janji akan melepaskannya kan? Wang Feng ini benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu sampai tingkat tertinggi. Aku tidak percaya dia berani membunuh presidenmu. Jangan bicara begitu. Bagaimana kalau dia benar-benar berani? Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa presidenmu. Sudah kukatakan, asal dia memberikan saham perusahaan kepadaku. Kalau tidak kubunuh dia. Mimpi. Mu Qingqing, menurutku menukar saham perusahaan dengan nyawamu itu sangat berharga. Grup Mushi kami tidak mungkin jatuh ke tangan orang sepertimu. Hahaha, orang sepertiku. Hanya orang sepertiku yang pantas memiliki segala sesuatu dari grup Mushi. Tuan Wang, aku kasih lagi kesempatan terakhir. Jika kamu masih keras kepala menolak menyerah pada hukum, kami akan mengambil tindakan yang diperlukan. Ayo. Aku ingin lihat bagaimana kalian merebutnya dari tanganku. Serang. Jangan bergerak. Jangan bergerak, dia akan mati di sini. Feng, kita masih punya anak. Kalau kamu kenapa-kenapa anak kita, bagaimana nanti? Jangan bicara soal anak lagi.
Feng, kamu baik-baik saja? Direktur utama Anda baik-baik saja? Baik, Mu Qingqing, aku takkan membiarkanmu. Grup Mushi pasti akan jadi milikku. kalau ada yang mau dikatakan, simpan saja untuk dikatakan di kamar hitam. Bawa pergi. Mu Qingqing, sampai kapan kamu akan mengurungku di sini? Sudah berhari-hari. Bicaralah. Ada masalah apa? Bicaralah dengannya. Mu Qingqing, kamu datang untuk menertawakanku ya? Berdandan begitu cantik. Sudah lama menunggu hari ini. Aku tak punya hobi seperti itu. Sejak aku tahu kamu selingkuh dengan Xialing, setiap kali melihatmu, aku merasa jijik. Jijik? Bukankah wajar aku jijik padamu? Kalau saja dari dulu kamu sudah menyerahkan saham perusahaan padaku, semua ini takkan terjadi. Wang Feng, di matamu hanya ada uang. Apakah tak ada lagi hal lain? Hal lain, dengar Mu Qingqing, di dunia ini hanya uang yang paling nyata. Apa ini? Tentu saja perjanjian perceraian. Kamu cerai denganku, lalu keluar tanpa bawa apa-apa, dan putus hubungan dengan Yao Yao. Tanda tangani. Aku tak mau tanda tangan. Mu Qingqing, jangan kira aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Kau telah lakukan banyak hal yang menyakiti aku dan Yao Yao. Apa kau sedikit pun tak merasa bersalah? Jangan coba tekan aku dengan hal-hal ini. Pokoknya aku tak mungkin menandatanganinya. Baik. Karena kau tak mau tanda tangan, maka aku terpaksa ambil tindakan paksa. Tindakan paksa. Mu Qingqing, bukankah kau hanya ingin lewat cara ini untuk sepenuhnya putuskan hubunganku dengan Mushi? Wang Feng, tanpa aku, kau bahkan tak bisa masuk ke grup Mushi. Lalu aku harus berterima kasih. Karena kau begitu keras kepala, tinggallah di sini dengan tenang. Mu Qingqing, keluarkan aku dari sini. Kalau tidak, kau akan bermasalah. Polisi aku, dan dia tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mohon bantuannya. Tuan Wang, 3 hari lagi, penyidik akan resmi ajukan tuduhan padamu. Selama periode ini, kau harus berada di bawah pengawasanku. Jangan banyak bicara. Bisakah Anda panggilkan pemegang saham grup Mushi Chu Pei Feng? Dan juga aku ingin temui pengacaraku. Tuan Wang, kasusmu buktinya sudah jelas. Panggil pengacara pun tak berguna. Itu tak perlu Anda khawatirkan. Tolong Anda panggilkan saja Chu Pei Feng. Wah Pak Wang, apa Bapak jadi tidak waras? Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Jangan banyak omong, kau panggil kemari untuk segera keluarkan aku. Mengeluarkan Bapak, Pak Wang, jangan susahkan saya. Lagi pula dengan alasan apa? Alasan apa? Chu Pei Feng, kau kira aku tak punya aibmu, benarkah? Pak Wang, maksud Bapak apa? Direktur Chu ini pura-pura tidak tahu. Kau kira aku tak tahu soal defisit proyek di perusahaan? Siapa pelakunya? Kau... Dan juga Direktur Chu selingkuh dengan banyak artis. Kalau ini diketahui istrimu mungkin... Apa maumu? Apa mauku? Aku mau kau segera keluarkan aku. Kalau aku tak keluar, kalian semua jangan harap tenang. Mengerti Pak Wang. Tenang, saya atur. Syauran akhir-akhir ini, kau sangat berjasa. Terima kasih. Jangan sungkan. Lagi pula kita kan teman sejak kecil. Oh ya, bagaimana kabar Yao Yao? Tenang Direktur Utama, sudah saya atur ibumu merawatnya. Anaknya masih kecil, belum paham kejadiannya. Tapi
secara emosi tidak terlalu terpengaruh. Syukurlah. Apa skandal kita? Tidak mungkin. Aku juga tidak percaya. Kita bekerja, tidak pernah kotor. Bagaimana Wang Feng tahu? Dari mana dia tahu? Jangan-jangan dia cuma menipu kita. Kekurangan miliaran Wang Baoqing. Kita berani ambil risiko. Jumlah sebesar ini, kita bisa masuk bui. Wang Feng, kau masih punya kartu S, masih menyimpan senjata. Benar-benar bajingan. Memaki dia percuma. Sekarang kita harus bagaimana? Tenang dulu, tunggu sebentar. 3 hari lagi Mu Qingqing akan adakan RUPS. Nanti kita bicara. Tidak bisa Wang Feng minta kita bebaskan dia dalam 3 hari. Waktunya terlalu singkat. Cuma 3 hari. Dia pikir masih wakil presiden direktur grup Mushi. Memang tidak ada jalan lain. Dia pegang skandal kita. Baiklah, kamu pulang dulu. Ini aku akan cari cara. Tak sangka seumur hidupku bijak, malah dikibuli oleh dia. Ibumu cari kita untuk apa? Direktur Chu, Direktur Wang, kalian tahu besok aku akan adakan RUPS. Ada 2 hal perlu ku beritahu dulu. Ibumu terlalu sopan. Besok di RUPS, saya akan mencabut Wang Feng dari semua jabatannya di grup Mushi dan menarik kembali kepemilikan sahamnya. Saya harap kalian berdua bisa berdiri bersama saya. Direkturmu, lalu bagaimana rencanamu menangani saham Wang Feng? Saham yang ditarik kembali akan saya jual ke pihak luar. Nanti untuk grup Mushi kita menyegarkan perusahaan. Direkturmu, terhadap keputusanmu ini, kami tidak ada keberatan. Kedua, saya berniat menyelidiki tuntas defisit di Departemen Keuangan. Apa? Saya sudah periksa defisit proyek ini, masalahnya sangat besar. Jadi saya ingin selesaikan sekaligus. Tapi... Baik direkturmu, keputusanmu saya setuju. Hanya saja sejak direkturmu menikah dan punya anak, sudah jarang terlibat dalam proyek dan keputusan perusahaan. Saya masih agak khawatir. Direktur Wang, ini tidak perlu dikhawatirkan. Tadi malam saya sudah menyelesaikan penyerahan semua proyek perusahaan. Apa? Bagaimana mungkin penyerahan normal saja butuh sekitar 1 bulan? Ternyata direkturmu masih tajam. Kalau begitu, saya akan menantikan penampilan direkturmu di RUPS. Kalian berdua, hati-hati di jalan. Direktur utama menangani mereka di perusahaan ini yang seperti ulat perusak terlalu terburu-buru kah? Orang-orang ini, kalau tidak segera disingkirkan, akan mempengaruhi langkah selanjutnya. Saya khawatir nanti mereka terpojok lalu nekat dan menjerat Anda. Tenang saja, saya tak akan biarkan mereka berhasil. Direktur utama, sejak Wang Feng membuat keributan dengan Anda, harga saham grup Mushi terus turun. Sepertinya ada yang sedang membeli saham lepas saat harganya rendah. Apakah kita perlu mengambil tindakan? Tidak perlu. Ini semua perbuatan Wang Feng. Katanya dia tidak ada urusan, lalu mengganggu Mu Qingqing ini untuk apa? Iya, sekarang malah berakhir seperti ini. Kita jadi harus ikut terseret. Paspor untuk keluar negeri sudah siap. Persiapanmu bagaimana? Anak dan istri sudah di luar negeri. Sekarang di rumah tinggal saya sendiri. Bagus. Kalau Mu Qingqing tidak memberi kita jalan hidup, kita juga jangan biarkan dia enak. Sudah diatur dengan kantor polisi. Saya sudah mengganti semua buktinya. Bocah Wang Feng itu segera akan dibebaskan tanpa dakwaan. Cepat sekali. Memang jagoan kamu. Tunggu sampai Wang Feng keluar. Kita akan menyaksikan pertunjukan yang seru. Kita harus segera menghancurkan bahan hitam yang dipegang Wang Feng tentang kita. Kalau tidak, nanti Wang Feng pasti akan mengancam kita lagi. Mu Qingqing ingin menyelidiki defisit keuangan. Dia benar-benar berkhayal. Masalah ini terlalu rumit. Setidaknya melibatkan separuh lebih pemegang saham grup. Akan kulihat di rapat pemegang saham berapa banyak pemegang saham yang mendukung keputusan Mu Qingqing. Hadirin sekalian, hari ini di sini kami mengadakan RUPS untuk mengumumkan 2 hal kepada Anda semua. Pertama,
saya akan mencabut semua jabatan Wang Feng di grup Mushi dan saya akan mengambil alih semua proyek di tangannya. Jabatannya juga saya ambil alih. Dia yang mengambil alih semuanya. Grup Mushi didirikan oleh direkturmu sendiri. Menurut saya, tidak ada alasan untuk keberatan. Selain itu, semua saham Wang Feng akan saya jual ke pihak luar untuk menyuntikkan kekuatan pemegang saham baru ke grup Mushi. Jika hadirin sekalian memiliki keberatan atau kekhawatiran, silakan sampaikan kapan saja. Memang benar grup Mushi didirikan oleh direkturmu sendiri. Hanya saja, Hanya saja apa? direkturmu sudah lama absen dari perusahaan. Dia juga tidak begitu paham urusan perusahaan. Saya tidak yakin. Perkataan Chu Pei Feng ada benarnya. Memang harus dipertimbangkan lagi. Apa maksud kalian? Apakah meragukan kemampuan ibumu? Bukankah sudah jelas? Saya hanya bicara jujur. Apakah di sini tidak ada yang khawatir? Dasar tidak tahu terima kasih. Dulu kalau bukan ibumu, kalian bisa makan. Sekarang sudah kenyang, tahu mulai menggigit majikan. Lihatlah kamu, jangan bicara kasar begitu. Masalah spesifik dianalisis secara spesifik. Saya ingin bertanya ke kalian berdua, apakah sungguh berpikir demikian? Ibumu bukan saya tidak kasih muka. Hanya saja, perusahaan ini bukan milik Anda sendiri. Anda juga harus memikirkan kita semua. Pak Chu ada benarnya. Ibumu, Anda lama absen dari perusahaan, sudah tidak paham pasar sekarang. Menurut saya, Mushi memang butuh presiden direktur baru, tapi bukan ibumu sekarang. Di depan kalian adalah rencana pengembangan grup Mushi yang saya buat semalam. Silakan dilihat. Presiden yang di rumah urus anak 5 tahun bisa buat rencana apa? Rencana pengembangan saya ini mencakup arah perkembangan grup Mushi 5 tahun ke depan. Jika ada keberatan, bisa cari saya kapan saja. Ini memang cukup bagus. Dibuat dengan sangat rapi. Rencana ini, analisis pasar direkturmu sangat akurat. Menurut saya tidak ada masalah. Siapa yang bisa jamin rencana ini benar-benar ditulis direkturmu sendiri? Sudah saya bilang, kalau ada keberatan terhadap rencana ini, bisa langsung cari saya. Tak perlu. Direkturmu, saya baru lihat sekilas rencana seperti ini. Staf saya mana saja bisa buat. Biasa saja, tak istimewa. Ini rapat pemegang saham, jadi kita harus lihat kepemilikan saham. Betul. Kalau tak salah ingat, saham direkturmu sama dengan kami. Jadi direkturmu, perkataan kami juga punya bobot. Bangsat. Dulu kalau bukan direkturmu bagi saham ke Wang Feng, mana Lon Dedao Nimen berkuar di sini? Itu kan masa lalu. Jangan terus-terusan lihat ke belakang. Lihatlah sekarang. Ya, siapa yang sahamnya lebih banyak dialah yang didengar. Masa kau mau langgar aturan rapat pemegang saham? Jangan beri saya cap mulia. Tanpa direkturmu kalian ini apa? Lalu kau ini apa? Masa selama ini kau tak pernah korupsi aset grup? Mau saya suruh orang selidiki kau? Silakan selidiki. Aku mau sembunyi-sembunyi. Aku keluar dari Mushi sendiri. Bicaramu manis. Cukup. Jangan lanjutkan. Sepertinya Direktur Wang dan Direktur Chu tidak puas dengan pengangkatanku sebagai Presiden Direktur Grup Mushi. Sangat tidak puas. Presidenmu bukan tidak puas. Kemampuanmu masih aku akui. Hanya saja, kamu terlalu terburu-buru. Presidenmu, kalau kamu ingin jadi presiden direktur ini bisa saja. Menurutku kamu bisa turun dulu ke lapisan dasar untuk berlatih. Mungkin dalam beberapa tahun bisa jadi presiden direktur Mushi. Wang Baoqing, Chu Pei Feng, kalian keterlaluan. Presidenmu, sekarang apa pendapatmu? Direktur Wang, Direktur Chu, jabatan Presiden, Direktur Grup Mushi, pasti kuambil. Oh ya, Wang Feng, sayang beberapa hari tidak bertemu
rindu padaku. Kenapa dia bisa keluar? Kenapa aku tidak boleh keluar? Kamu pikir aku akan tetap di dalam? Wang Feng, jangan macam-macam. Ini rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham. Mu Qingqing, kamu sangat tidak sabar menggantikan posisiku. Sayangnya, keinginanmu tak terkabul. Kalian yang mengatur ini. Presidenmu, apa maksudmu? Tidak mengerti. Karena Presiden Wang sudah kembali, maka pengangkatan presidenmu sebagai presiden direktur ditunda dulu. Menurutku, lebih baik Direktur Wang yang jadi presiden. Direktur Mushi lagi pula yang paling paham Mushi, yaitu Direktur Wang. Dan saat ini, semua proyek besar perusahaan ada di tangan Direktur Wang. Beberapa proyek hanya Direktur Wang yang bisa merundingkannya. Jadi, posisi presiden direktur ini sebaiknya tetap dipegang Direktur Wang. Direkturmu, Anda sebaiknya pulang beristirahat. Membesarkan anak lagi juga pilihan bagus. Kalian berdua brengsek. Berani bersekongkol dengan Wang Feng melawan direkturmu. Kalau masih menghina aku benar-benar marah. Menghina kamu kenapa? Kamu. Binatang yang mau membunuh istri sendiri, istri dan anak sendiri berani berdiri di depan kami. Pantas berdiri di depan kami. Penjaga usir dia. Siapa berani sentuh aku? Aku sekarang penjabat presiden direktur grup Mushi. Jangan lupa alasanmu jadi wakil presiden direktur dulu. Karena kau janji pada kami semua hal akan dengarkan saran direkturmu. Baik, kalau begitu aku minta saran direkturmu. Sayang, aku sarankan serahkan posisi itu padaku. Ini baik untukmu dan aku baik untuk kita berdua. Jangan mimpi. Wang Feng, kau pikir dengan menyekongkol beberapa orang ini bisa merebut grup Mushi dari tanganku? Kau meremehkanku. Karena semua pemegang saham hadir hari ini, mari kita voting angkat tangan. Tunggu apa lagi? Ayo mulai. Grup Mushi rapat umum pemegang saham yang ke-17 mengenai usulan pemberhentian Wang Feng dari jabatan presiden direktur sementara serta pengembalian jabatan presiden direktur kepada Ibu Mu Qingqing. Setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Masih ada yang mau bicara. Sayang, belum tentu siapa yang menang. Jangan senang dulu. Hahaha, Direktur Zhou 5 tahun lalu. Proyek taman hiburan sepertinya Anda yang tangani. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak tahu. Baru menyerah setelah lihat bukti. Coba tebak, kalau ibumu tahu, Anda pakai aset perusahaan? Kamu? Apa yang akan dia lakukan? Anda. Hahaha, Direktur Cui. Saya dengar di Villa 05 Teluk Bayi bukan istri Anda yang tinggal. Tak disangka Anda punya. Selera seperti itu, saya abstain. Sekarang Siapa setuju? Siapa menolak? Kalian ini barang tidak berguna. grup Mushi, kok ada cacing seperti kalian? Sayang, hebat juga. Jangan panggil aku istri, rasanya mual. Presidirmu sekarang yang setuju dan yang menolak jumlahnya sama. Gimana dong? Kalau begitu hasilnya seri, mending cukup ikuti aturan perusahaan. Siapa yang bisa dapatkan investasi untuk Mushi, dialah yang jadi presiden direktur. Bagaimanapun juga bukan giliranmu seorang pemegang saham kecil untuk bicara. Aku rasa ini bisa lagi pula yang mau jadi presidir grupmu, Shima. Masing-masing andalkan kemampuan. Baik. Aku setuju. Kamu tidak boleh setuju. Ini jelas-jelas jebakan yang mereka buat untukmu. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Kalau aku menang, aku tidak hanya mau posisi presidir, tapi juga minta yang tadi tidak angkat tangan mendukungku. Masing-masing menyerahkan 5% sahamnya kepadaku. Apa? Tenang saja. Aku akan beli dengan harga pasar, tidak akan ambil gratis. Presidirmu,
beberapa dari kami hanya punya 5% saham. Dengan begini, kau jelas mau mengusir orang keluar dari perusahaan. Kalian berani pilih membantu Wang Feng ini, maka harus siap menanggung konsekuensinya. Presidenmu ini tidak adil. Tidak adil. Saat mereka merugikan kepentingan grup, kenapa tidak ada yang bilang tidak adil? Kenapa kalian tidak berani? Sepertinya kalian tidak begitu percaya dengan kemampuan Direktur Wang ini. Wang Feng, bagaimana pendapatmu? Baiklah. Karena nonamu ingin bermain, saya siap menemani. Baik. Tapi untuk keadilan, mereka yang mendukung direkturmu harus ikut menunjukkan dukungan, kan? Saya bersedia mengeluarkan 5% saham dukungan penuh untuk direkturmu. Sepakat. Mu Qingqing, kamu masih sama naifnya seperti dulu. Direktur utama, begitu saja Anda setuju dengan mereka. Tenang saja. Bisnis yang dipegang Wang Feng 90%-nya adalah dari saya dialihkan ke dia. Investasi bisnis apa yang bisa dia dapatkan, saya sudah tahu. Tapi Direktur utama, saya khawatir Wang Feng masih akan seperti hari ini memegang aib orang lain, lalu memaksa orang berinvestasi. Bagaimana kalau saya investasi ke Mushi? Kamu, Hmm, Xiaoran, jangan main-main. Saya sudah menghubungi Direktur Gao dari Bojinhan. Dia selalu menjadi mitra kerja Mushi saya. Saya yakin dia akan membantu saya. Tenang. Kenapa kalian... Apa yang kalian lakukan di sini? Tentu saja untuk mencari investasi. Istri beberapa hari tidak bertemu, kenapa terlihat begitu lesu? Jangan-jangan karena khawatir tentang investasi sampai tidak bisa tidur. Hahaha. Sayang, kalau tidak dapat investasi bisa bilang ke saya. Bagaimanapun kita pernah suami istri. Mungkin hati saya luluh, lalu memberikan sedikit padamu. Si Jijik, di mana Direktur Gao? Masih menunggu Direktur Gao di sini. Apa maksudmu? Mu Qingqing, kamu belum tahu kan? Direktur Gao sudah memutuskan untuk investasi 50 juta padaku. Mana mungkin dia membantumu? Mu Qingqing, jangan-jangan kamu benar-benar mengira, karena dulu kamu pernah membantunya. Sekarang dia akan membalas budi dan membantumu. Direktur Gao sudah berjanji investasi 50 juta untuk Afeng. Mo Qingqing, aku sarankan kamu menyerah saja. Meski tanpa Direktur Gao, aku bisa hubungi orang lain. Wahahaha. Mu Qingqing, kamu masih sama seperti dulu, sangat naif. Wang Feng, semua investor itu menolakku. Apa ini ulahmu? Memang... Baiklah, kau memang licik. Mu Qingqing, kalau kamu pergi investasiku, bagaimana ini? Direktur Gao, ayo masuk. Direkturmu lama tidak berjumpa. Hahaha. Direktur Gao, apa maksudmu? Mu Qingqing, tahukah kamu kenapa Direktur Gao mau berinvestasi 50 juta padaku? Mo Qingqing, kamu belum tahu kan? Direktur Gao ini sudah lama menginginkan kecantikanmu. Apa? Qingqing, ini hanya investasi. Hei, asal kamu melayaniku dengan baik. Hihihi, investasi berapapun akan kutanam. Direktur Gao, jaga sikap Anda. Atau aku laporkan ke polisi. Oh, aduh. Kalau begitu aku benar-benar sangat takut. Pergi. Sifatmu kusuka, Qingqing. Semakin kau melawan, makin kusuka. Gao Tianquo, tak kusangka kau orang seperti ini. Sangat kusesali membantumu dulu. Hahaha. Qingqing, aduh, kita sama-sama pebisnis. Pebisnis fokus pada keuntungan. Aku bisa investasi 50 juta untuk Wang Feng. Itu bukti betapa berharganya kau bagiku. Apa maumu? Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku bunuh kau. Hahaha. Mu Qingqing, jangan kurang ajar. Jangan bergerak. Aku benar-benar bunuh kau, bodoh. Apalagi kau tunggu bantu aku. Hei, siap. Jangan mendekat. Jangan Tanpa pisau, bagaimana kau melawan? Cepat ikat dia.
Direktur Gao, kalau begitu, tak ganggu kesenanganmu. Pergi. Tunggu. Kulihat orang di sampingmu juga cantik. Bagaimana kalau... Feng, kau tak boleh. Direktur Gao, bukankah ini sengaja menyulitkanku? Feng, aku tahu. Kau paling baik padaku. Jika dia temani aku tambah investasi 30 juta. Direktur Gao, dia cintaku sejati. Harus tambah bayar. Harus tambah bayar? Hahaha. Baik 5 juta. Serius? Perkataan orang bijak tak bisa ditarik. Baik, Direktur Gao punya minat seperti ini. Ambil saja. Feng, bukankah kau bilang kau takkan tinggalkan aku? Pergi. Aduh. Direktur Gao, aku duluan ya. Anakku. Aduh. Ini sialan, rusak suasana hatiku. Hahaha. Cing-cing, aku datang. Tenang, aku akan lembut. Benarkah? Hahaha. Wang Feng bajingan kau. Sayang, berani kau ikat aku? Mo Qingqing, aku mohon selamatkan anakku. Aku mohon padamu. Ayo bangun. Direktur utama Anda baik-baik saja? Cepat bantu dia bangun. Telepon ambulans. Dia sedang hamil. Baik. Kenapa kau datang? Aku datang menjengukmu. Apakah anakku? Perutmu. Karena tabrakannya terlalu keras, anaknya tidak tertolong. Wang Feng. Kalau kamu baik-baik saja, maka aku duluan. Tunggu. Mau apa lagi kau? Aku punya bukti Wang Feng menggelapkan uang grup Mushi. Tunggu. Mau apa lagi kau? Aku punya bukti Wang Feng menggelapkan uang grup Mushi. Apa katamu? Aku simpan semua bukti itu di flash disk, tersembunyi di bawah tempat tidur kamar utama villa. Dengan bukti itu cukup untuk membuat Wang Feng di kamar gelap lagi seumur hidupnya. Terima kasih. Pergilah. Aku tak mau lihatmu lagi. Mu Qingqing. Maaf. Tenang saja. Setelah aku dapatkan flash disk itu, Wang Feng tak akan punya kesempatan untuk bangkit lagi. Kalian jahat, tapi bayi dalam kandungan tak bersalah. Aku yang akan balas dendammu. Mu Qingqing. Aku akan menyerahkan diri. Sudah jam segini, kok belum datang juga? Jangan tunggu lagi. Direkturmu kalian hari ini takkan datang. Apa kau yang berulah di belakang? Jangan menuduhku sembarangan. Aku tak melakukan apa-apa. Pasti kau yang berulah di belakang direkturmu selalu tepat waktu? Jangan tuduh orang baik-baik. Direktur Wang sudah bilang dia tak lakukan apa-apa. Kok engkau masih tuduh dia terus? Sepertinya direkturmu punya urusan penting lain. Kalau tidak rapat penting seperti rapat umum pemegang saham, mana mungkin dia tidak datang? Hahaha, mungkin saja direkturmu sedang di tempat lain bersenang-senang. Hahaha. Chu Peifeng, jangan asal menuduh direkturmu bukan orang seperti itu. Kau memang tangan kanan direkturmu. Kau... Berhenti bertengkar. Tinggal 1 menit lagi. Jangan buang waktu membahas Mu Qingqing. Kursi presiden direktur ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Ini hasil kerjaku beberapa hari ini. Total membawa investasi 400 juta untuk grup Mushi. Ini tak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Dengan syarat saya jadi presiden direktur grup Mushi, 400 juta ini langsung cair.
Sekarang masih ada masalah. Kurasa belum tentu. Mu Qingqing, siapa suruh bawa orang luar? Kamu tahu tidak mengganggu rapat umum pemegang saham itu melanggar hukum. Benar, kalian segera keluar. Hah, yang harus keluar adalah kalian. Apa ini? Wang Feng, kamu berani menggelapkan 500 juta uang negara? Hahaha. Apa 500 juta? Wang Feng, dulu kamu bilang cuma 200 juta. Kamu... Bajingan omong kosong. Wang Bao King Chu Pei Feng di polisi juga ada bukti terhadap penggelapan uang negara oleh kalian berdua. Apa? Wang Feng, Wang Bao Qing, Chu Pei Feng, kalian diduga menggelapkan uang negara. Ikut kami untuk penyidikan. Ayo pergi. Tunggu. Mantan suamiku, nikmatilah hidupmu menjahit di penjara. Direktur utama, semua sudah berakhir. Ya, sudah waktunya menjemput Yao Yao pulang.